gua Gembul di Shout Out. Dikasih info masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gua Gembul di Shout Out Mendaki. Oke, untuk teman-teman sekalian, ya kan? Kali ini gua akan memberikan sebuah informasi kembali tentang pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke info-info gunung, sebelumnya gua akan memberikan informasi gitu kan. Bahwasanya nanti gua di tanggal 19 sampai 21 Agustus gua akan mengadakan trip bareng gitu. Gua akan mengadakan trip bareng ke Gunung Gede Pangrango. Nah, di situ untuk estimasi biaya gitu gua akan membuka di 500.000. Itu udah termasuk transportasi, udah termasuk simaksi, dan udah termasuk dengan logistik makan kalian semua. Kayak gitu. Jadi jika kalian ingin gabung ke trip, jadi kalian hanya membawa keperluan pribadi kalian dan keinginan kalian lah, apa snack pribadi gitu yang ingin kalian makan. Untuk selebihnya gue akan mengakomodasikan semua dari uang 500.000 tersebut kayak gitu. Jadi kalian tinggal hanya duduk manis gitu di transportasi PP gitu udah. Jadi kalian ketika naik capek pulang tinggal langsung duduk saja, nggak usah mikirin yang lain-lain. Oke, kembali lagi gue akan memberikan informasi gunung-gunung gitu. Kali ini gue akan memberikan informasi di Gunung Prau. Nah, apa sih itu Gunung Prau ya kan? Mungkin kalian tersendiri ingin mengetahui informasi di Gunung Prau. Nah, jadi di Gunung Prau ini sebelumnya itu aslinya gitu kan, namanya itu adalah Gunung Perahu gitu. Jadi karena banyak orang itu menyebutnya dengan Gunung Prau. Nah, Gunung Prau ini tersendiri adalah termasuk gunung non vulkanik, jadi tidak berapi ya, gunungnya tidak berapi di sana. Jadi dia termasuk di wilayah Kabupaten Jawa Tengah, kayak gitu. Jadi termasuk di Kabupaten Kendal, Batang, Temanggung, dan Wonosobo, kayak gitu. Untuk ketinggian Gunung Prau ini itu ada di angka 2.590 mdpl ya, jadi di 2.590 mdpl dia itu ada di sana kayak gitu. Tingginya di atas permukaan laut. Jadi Gunung Prau tersendiri ini mempunyai banyak jalur teman-teman. Iya, kalau kita lihat di gunung-gunung yang lain kan ada 1, 2 gitu, 3 gitu. Untuk jalur Gunung Prau ini tersendiri ini ada 6 jalur pendakian. Lumayan banyak ya, 6 jalur pendakian. Jadi kalian bisa milih lah, nanti akan gue jelasin juga jalur-jalur tersebut gitu kan. Jadi yang pertama itu ada Gunung Prau via jalur Dieng. Iya, via Dieng. Yang kedua via Patak Banteng. Yang ketiga via Kali Lembu. Yang keempat via Dwarawati. Yang kelima via Wates. Yang keenam via Girranak. Ya disitulah. Jadi ada total ada 6 jalur pendakian. Jadi emang lumayan banyak di sana itu. Dan jalur yang terbilang termudah itu ada di Patak Banteng. Gitu. Itu yang termudah di Patak Banteng. Karena cukup Patak Banteng ini terkenal juga di masyarakat bahwasanya Gunung Prau itu jalur Patak Banteng. Dan yang tercepat itu ada di Dwarawati, yang tercepat ya. Iya. Dan sebenarnya itu ada 3 jalur lagi, 3 jalur yang tidak resmi. Nah, ada 3 jalur lagi nih teman-teman yang tidak resmi. Sebenarnya total ada 9 jalur. Yang tadi 6 jalur itu resmi, yang ketiga ini tidak resmi, yaitu adalah via Prantena, yang kedua Ngelap, yang ketiga Kenjuran. Nah, jadi 3 ini adalah jalur tidak resmi. Nah, untuk kalian yang ngambil yang resmi aja lah gitu, biar jelas juga penanda-penandanya itu, jadi tidak tersesat
Nah, di Gunung Prau ini banyak pesona-pesona alam yang sangat luar biasa gitu kan. Bahkan banyak orang itu bermimpi kan, oh gua akan ke Gunung Prau gitu karena memang di sana itu luar biasa. Dan kita tahu juga bahwasanya di iklan botol mineral gitu kan, gua nggak akan sebut namanya karena nanti bisa copyright gitu kan. Kalian tahu sendiri gitu. Nah, itu ada foto gunung, yaitulah fotonya itu di Gunung Prau itu sendiri. Nah, pesonanya ini salah satunya adalah sunrise di puncak Prau, gitu kan. Memang golden sunrise. Apa sih golden sunrise? Kalian sudah tahu lah, nggak usah gua sebutkan dan jelaskan apa itu golden sunrise. Jadi memang suasananya itu sangat luar biasa. Nah, selanjutnya itu ada gugusan bintang. Gugusan bintang Milky Way. Asik, ngeri nggak sih Milky Way sih gitu ya kan, yang cantik saat malam hari. Jadi memang ketika posisi kalian mendaki di waktu yang tepat, ketika malam hari itu langit terang dan akan kelihatan banyak bintang di sana. Emang luar biasa, itu luar biasa emang Prau. Selanjutnya adalah pemandangan alam yang mempesona dari puncak Prau itu cuaca yang cerah gitu. Jadi kalau kalian pas ketemu posisi waktu yang tepat gitu kan, akan bisa melihat Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Sumbing, itu jelas banget ya. Kalian bisa melihat itu. Emang view-nya Gunung Prau itu gunung-gunung itu yang terdekat gitu. Nah, ada lagi nih yang sangat luar biasa lah di Gunung Prau itu adalah Taman Daisy. Dan Taman Daisy yang indah. Nah, itu juga termasuk taman-taman yang mempesona, itu bunga-bunganya warna-warni gitu kan. Ada juga Bukit Teletubbies di sana. Nah, untuk bunganya ini tersendiri, kalian juga harus menentukan bulan-bulan yang pas. Jadi ketika kalian naik juga itu bunganya itu akan mekar sempurna. Jadi kalau katanya V-base-nya itu alam banget deh. Kayak gitu ya kan teman-teman. Jadi di sana juga di Gunung Prau ini memang ada di Jawa Tengah ya. Jadi di sekitarnya pun banyak wisata-wisata alam gitu. Nggak hanya di Gunung Prau tersendiri, ada banyak wisata-wisata alamnya. Nah, salah satunya itu adalah di Batu Pandang ya kan. Yang kedua Bukit Cikunir. Nah, Bukit Cikunir juga kalian udah tahu kan apa sih Bukit Cikunir. Mungkin nanti gue juga akan bisa menjelaskan. Bukit Cikunir itu emang luar biasa di sana wisata Bukit Cikunir. Bahkan banyak orang juga yang memang sengaja ke sana gitu. Yang ketiga itu selanjutnya adalah Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Gatot Kaca, Candi Sembadra, Gua Semar, ya kan, Gardu Pandang Tieng, Kawah Sikadang, selanjutnya Kawah Sileri. Masih banyak lah pokoknya di situ. Mungkin kalau gua sebutkan satu persatu agak panjang gitu. Oke, selanjutnya juga di sana juga ya kan, di Gunung Prau tersendiri atau di wisata itu sangat cocok lah untuk kalian. Jadi kalian cocok juga membawa pasangan, membawa teman, keluarga. Memang kalau dibilang untuk quality time itu pas gitu kan. Emang luar biasa di sana. Nah, selanjutnya kita akan membahas jalur-jalur pendakian. Oke teman-teman, yang tadi gue sebutkan di awal, gua akan menjelaskan dari 6 jalur pendakian ini tersebut gitu kan. Gua akan memperinci di jalur-jalur yang ada di Prau, khususnya yang jalur resmi ya, karena memang di sana yang resmi. Yang pertama itu adalah Via Wates. Nah, Via Wates ini ya kan lokasi BC-nya itu ada di Wates, Kabupaten Temanggung. Nah, Kabupaten Temanggung itu dari jarak base camp sampai puncak itu sekitar kurang lebih 3,8 km. Ya, cukup dekat gitu. Dengan estimasi perjalanan itu 4 sampai 5 jam. Nah, untuk jumlah pos pendakian di sana itu ada 3 pos pendakian di Via Wates ini tersebut. Nah, untuk sumber airnya di Wates ini dia mempunyai sumber air. Jadi kalian gak usah khawatir untuk sumber air kekurangan, karena di pos 3 ya kan, setelah pos 3 di Via Wates ini itu ada sumber air yang bisa kalian manfaatkan. Jadi kalian juga nggak harus berat-berat bawa bawa
air gitu kan, bawa logistik. Nah untuk rekomendasi camp, di sini ada Bukit Rindu. Iya, Rindu, iya bukan gede ya gitu. Emang ada namanya Bukit Rindu. Gitu. Selanjutnya ada Cemoro Tunggal dan Sunrise Camp. Kayak gitu. Nah, keutamaannya nih di jalur Wates ini ya. Jadi kalian kan banyak nih emang di jalur pendakian perahu ini ada 6 jalur. Nah, untuk di Wates ini keutamaannya yaitu jalurnya sepi, teman-teman. Jalurnya sepi, pemandangan alam yang bagus, ya kan? Untuk tempat camp nyaman. Nah, tak lupa lagi. Nah, di Via Wates ini ada namanya ojek gunung. Nah, tapi untuk ojek gunung tersendiri ini dia hanya sampai ke pos 1. Oke, selanjutnya kita akan bahas di jalur Via Dieng. Untuk Via Dieng tersendiri berlokasi di Dieng di Kabupaten Wonosobo. Dengan jarak tempuh dari base camp ke puncak itu sekitar 3,1 km dengan estimasi 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, untuk sumber air di Via Dieng ini dia tidak ada namanya sumber air. Jadi kalian juga harus mempersiapkan air, jangan sampai kekurangan air ketika melewati Via Dieng ini. Terus untuk jumlah pos itu sama, ada 3 pos juga gitu. Dan rekom untuk camp itu ada di Telaga Warung, terus Sunrise Camp, Gunung Prau. Kayak gitu. Dia ada di 2, ada rekomnya ada 2 tuh di Telaga Warung dan Sunrise Camp. Selanjutnya keutamaannya itu ada di jalur pendakian yang nyaman, sepi dan tanah. Nah, ini jadi kalian bisa bisa menikmati bahwasanya jalur pendakian itu sepi dan tanah. Yang jalur itu tanah, jadi kita enak lah kalau di tanah gitu kan, nggak bikin betis pegel gitu kan. Nah, jadi di jalur ini pun nanti kalian akan bertemu dengan ketemu simpang, nanti kalian akan bertemu dengan jalur Dwarawati di persimpangan pos 2. Nah, kalian akan ketemu di Dwarawati. Astagfirullahaladzim. Ya kan, di Dwarawati ini di persimpangan pos 2. Nanti kalian akan bertemu di sana. Yang ketiga ini adalah Patak Banteng ya, teman-teman. Kalian tahu sendirilah di Patak Banteng itu, mungkin kalian juga pernah ke Gunung Prau di Patak Banteng ini. Ya kan, jadi Patak Banteng ini itu emang kalau dibilang luar biasa deh. Itu rame juga di sana. Dengan lokasi jalannya di lokasi BC-nya itu di Jalan Dieng, ya kan, Patak Banteng Wonosobo. Dengan jarak dari base camp ke puncak itu 3,6 km kurang lebih, estimasinya 3 sampai 4 jam. Terus untuk rekom campnya itu di Sunrise Gunung Prau gitu kan. Nah, jadi pendakian di jalur Patak Banteng ini, via Patak Banteng ini, ya kan, di jalur ini tuh udah dibilang jalur yang viral gitu. Bahkan di media-media sosial pun di jalur ini banyak yang upload gitu. Jadi memang sangat luar biasa di Patak Banteng ini, karena memang sudah menyebar luas dah. Bahkan sebagian pendaki tahunya jalur Gunung Prau itu ada di Patak Banteng gitu. Jadi untuk fasilitasnya pun lengkap di Gunung Prau ini, terutama di via Patak Banteng gitu kan. Memang di sana itu ada tersedia fasilitas lengkap dan ada warung. Jadi ada warungnya juga teman-teman kalau via Patak Banteng gitu. Nah, dan setahu gue juga gitu kan. Setahu gue juga di sana itu memang fasilitas luar biasa gitu. Yang gue tanya-tanya juga kan, tanya-tanya ke sumber-sumber yang lainnya itu luar biasa. Di sana juga nanti rute-rutenya itu memang jelas. Memang dikelola langsung lah oleh kalau dibilang ya ranger di situlah atau penjaga di situ. Jadi nanti itu rute-rutenya itu memang jelas, memang selalu diperbarui gitu kan. Memang jadi terupdate jalurnya gitu. Ya udah, memang pemandangan alamnya sangat luar biasa. Selanjutnya ada Dwarawati ini yang tadi gua sebutkan, yang tadi ketemu di
Wates Dieng ya, Dieng nanti ketemu Drawasati ini di sini. Nah, dengan lokasi base campnya ada di Kerajaan Dieng Kulon ya kan, dengan di Banjarnegara. Nah, di Banjarnegara itu ada base camp di sana. Dengan jarak tempuhnya itu sekitar 2,75 km. Iya, jadi nggak sampai 3 kilo ya teman-teman ya. Kalau dibilang sangat cepat, memang di sana itu sangat cepat. Nah, ini nih jalur yang sangat cepat ini yang memang pendek gitu. Jarak tempuhnya ini sangat cepat. Dengan estimasi 3 sampai 4 jam gitu. Dan jumlah posnya juga ada 3 di sini sama. Nah, untuk sumber air di Drawasati ini tidak mempunyai sumber air, teman-teman. Jadi kalian juga harus mempersiapkan. Nah, untuk rekom itu ada Telaga Warung dan Sunrise Camp. Ya kan? Nah, utamanya adalah di jalur ini itu terbilang jalur yang cukup landai. Ya kan? Cukup landai. Dan ada lagi di sini tuh pemandangan yang bagus. Jadi di situ nanti kalian akan melihat hutan cemara gitu kan. Ada juga ladang carica, hutan pinus, lembah nan hijau. Selanjutnya itu ada di Via Kalilembu. Kita akan membahas jalur Via Kalilembu. Dengan lokasi biasanya dari Kalilembu, Dieng, di Wonosobo. Nah, untuk jarak BC ke ke puncak itu mempunyai jarak tempuh 3,22 km dengan estimasi 4 sampai 5 jam. Nah, untuk jumlah posnya itu ada 3 teman-teman, gitu kan. Dan untuk sumber air di sana juga tidak ada sumber air di Kalilembu ini. Begitu. Untuk rekom ada di Cemoro 9, ada di Bukit Teletabis dan Sunrise Camp. Itu emang rekom tempat yang baiklah untuk camp. Nah, untuk keutamaannya ini adalah jalur pendakian relatif landai dan sepi gitu. Nah, untuk jalurnya itu sama kayak yang sebelumnya, itu dia masih tanah dan sepi. Jadi nggak banyak, nggak desek-desekan kayak gitu. Selanjutnya adalah di Via Kalilembu ini kalian akan berjumpa dengan 3 jalur. Nah, ada pertemuan 3 jalur di sana. Menjelang puncak akan bertemu dengan jalur Dieng, Drawasati, gitu kan. Nanti di sana akan pertemuan dari Kalilembu, Dieng, dan Drawasati. 3 kan, ada pertemuan di sana. Nanti kalian akan bertemu di sana. Terus selanjutnya akan kalau dibilang ini yang terakhir, yaitu adalah di Via Igir Ranak. Nah, di sini mempunyai lokasi di Igir Ranak, Wonosobo. Ya kan, jarak tempuh 4,5 km dan di sana juga sama, jumlah pos ada 3. Nah, untuk sumber airnya itu ada di pos 1 dan pos 2. Kalian gak usah khawatir. Kalau untuk di Igir Ranak ini ada 2 sumber nih, di pos 1 dan pos 2. Itu kalian bisa menikmati deh di sana. Kalian bawa air aja sedikit, jadi nanti ketika habis di refill gitu kan, nggak apa-apa gitu. Untuk jarak tempuh estimasi itu 4 sampai 5 jam gitu. Untuk rekom campnya ada di Telaga Warung. Ya, untuk teman-teman sendiri, kalian bisa menggunakan ojek sama nih kayak sebelumnya tuh ada ojek. Kalian bisa menggunakan ojek ini sampai di pos 1. Dan kalian akan melewati 3 terowongan Kemin yang ikonis. Jadi terowongan ini bisa disebut ikon dari Igir Ranak ini, ikonnya di sini 3 terowongan gitu kan. Nah, untuk jalur ini tuh sepi ya kan, sepi dan sunyi. Nah, untuk sumber air yang tadi udah gue sebutkan, atau ada 2 di pos 1 dan pos 2. Nah, untuk ke-6 jalur ini kalian bisa milih sendirilah jalur-jalur mana yang kalian akan lewati jika kalian ingin ke Gunung Prau. Tapi kalau untuk rekomendasi gitu kan, yang mungkin sudah banyak viral gitu kan, di Patak Bandeng ini memang rame banyak. Jadi untuk
buat kalian yang pemula bisa lewat Patak Banteng ini. Jadi di Patak Banteng ini juga sudah sangat ramai lah, jadi kalian gak usah takut kesasar. Jadi kalian akan berdesak-desakan gitu. Jadi udah ada ketuntun karena ramai di sana, apalagi di hari libur ya. Pasti ramai di Patak Banteng itu. Gitu. Jadi kalau kalian yang pendaki yang dibilang, "Bang, gua mau jalur yang sepi dong." Nah, kalian bisa cari deh yang tadi tuh. Mau lewat jalur yang mana? Banyak yang sepi kok. Untuk yang ramai pasti di Patak Banteng karena memang di sana ya kalau dibilang viral lah. Bahkan di media sosial juga sudah rame upload foto video di Patak Banteng itu kayak gitu. Dan untuk rekom gua tersendiri itu untuk ngecamp itu ada di Sunrise Camp gitu kan. Memang di Sunrise Camp itu luas, lahannya luas, dan kalian tuh nggak usah takut tentang kehabisan lahan untuk buka tenda gitu kan. Gak usah takut karena di sana di Sunrise Camp itu emang luas banget di sana kayak gitu. Emang sangat luas, emang cocok lah untuk ngecamp di sana kayak gitu. Oke, untuk kali ini yang gua sudah memberikan informasi pendakian di jalur perahu. Kalau di pendaki bilang itu di Gunung Perahu ya kan. Nah, gitu. Oke. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di Shelter Pendaki.